Halo semuanya, nama aku Wina. Hari ini aku akan membahas tentang restorasi Meiji. Nah, sebelum kita lihat sejarahnya, aku mau jelasin dulu nih. Jadi, restorasi Meiji adalah serangkaian kejadian yang akhirnya melepaskan Jepang dari pemerintahan keshogunan dan membuka Jepang terhadap bangsa asing. Nah, ini adalah sejarah singkat dari restorasi Meiji. Pada awalnya, Jepang dipimpin dengan pemerintahan shogun. Pemerintahan ini menjalankan politik isolasi. Hal ini membuat Jepang tertutup dari dunia luar. Politik isolasi ini berakhir saat Komandor Perry datang. Serangkaian peristiwa ini disebut dengan restorasi Meiji. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita lanjut. Pada awalnya, Jepang dipimpin oleh pemerintahan keshogunan. Pada masa pemerintahan ini, Jepang menjalankan politik isolasi yang membuat Jepang menutup diri terhadap dunia asing. Pada politik isolasi ini, Shogun Tokugawa melaksanakan rezim dengan tangan besi yang menimbulkan kebencian di tangan rakyat. Rakyat juga dipelopori oleh keluarga revolusioner seperti keluarga Chosu, Satsuma, Hizen, dan Tosa. Hal di atas diperkuat oleh adanya anggapan bahwa Jepang hanya dapat melepaskan diri dari segala kekangan apabila Jepang dapat memulai zaman dan pemerintahan yang baru. Hal ini menandai shogun telah kehilangan kepercayaan rakyatnya. Politik isolasi tersebut diakhiri oleh Komandor Perry dari Amerika, yang berhasil memaksa Jepang untuk menandatangani perjanjian Kanagawa pada tanggal 31 Maret 1854, yang isinya adalah Jepang diharuskan membuka pelabuhan Shimoda dan Hakodate untuk perdagangan asing. Hal lain yang menyebabkan kekuasaan shogun berakhir adalah pada saat Komandor Perry datang pula, Jepang dipimpin oleh Keiki. Ia adalah shogun terakhir dari keluarga Tokugawa. Ia bersedia menyerahkan pimpinannya karena ia telah mempelajari banyak sejarah dan dapat membaca situasi. Ia menyerahkan pimpinannya pada tanggal 8 November 1867 dan digantikan oleh Kaisar Mitsuhito yang bergelar Meiji Tenno. Hal ini menandakan pemerintahan Shogun Tokugawa selama 250 tahun terakhir telah berakhir. Terbukanya Jepang bagi bangsa asing berdampak pada runtuhnya kekuasaan shogun dan tampilnya Kaisar Meiji. Ini menandai bangkitnya nasionalisme Jepang. Pada tanggal 6 April 1868, Meiji Tenno memproklamasikan Carter Oath atau Sumpah Setia. Carter Oath artinya menuju Jepang yang baru, yang terdiri atas 5 pasal. Yang pertama, akan dibentuk parlemen. Kedua, seluruh bangsa bersatu untuk mencapai kesejahteraan. Ketiga, adat istiadat yang kolot dan yang menghalangi Jepang harus ditiadakan. Keempat, semua jabatan terbuka untuk siapa saja. Dan yang terakhir, mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin untuk pembangunan bangsa dan negara. Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka Meiji Tenno melaksanakan pembaruan yang kemudian dikenal dengan restorasi Meiji. Restorasi yang dilakukan meliputi segala bidang, yakni politik, ekonomi, pendidikan, dan militer. Lalu apa saja ya dampaknya? Dampaknya ada banyak, aku jelasin ya. Yang pertama, pada bidang politik. Pada bidang politik, restorasi Meiji membawa beberapa dampak penting. Yang pertama, memindahkan ibu kota dari Kyoto. Yang kedua, diciptakan bendera kebangsaan Jepang, Hinomoru, dan lagu kebangsaan Jepang. Yang ketiga, Shintoisme dikukuhkan sebagai agama nasional. Yang keempat, jabatan shogun dan daimyo dihapuskan. Ini terjadi pada tahun 1868. Yang kelima, samurai dibubarkan dan digantikan dengan sistem monarki konstitusional.
Yang keenam, para daimyo diangkat menjadi pegawai negeri, sedangkan samurai diangkat sebagai tentara nasional. Dan yang ketujuh, disusunlah konstitusi Jepang pada tahun 1889 di bawah pimpinan Ito Hirobumi. Yang kedua, bidang ekonomi. Pada bidang ini, terdapat pembangunan di bidang ekonomi, yang meliputi bidang pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Namun, yang paling berhasil dapat dilihat pada bidang perindustrian dan perdagangan. Perdagangan Jepang maju pesat berkat dumping polisi, atau kebijakan yang dilakukan dengan jalan menjual produk luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan menguasai pasar di luar negeri. Di bidang industri, muncul pula golongan baru yang disebut Zaibatsu, yang terdiri atas keluarga Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, dan Yasuda. Lalu yang ketiga, ada pada bidang pendidikan. Sistem pendidikan di Jepang meniru sistem pendidikan Barat. Dasar moral yang diajarkan di semua sekolah ialah Shintoisme dan Buddhisme. Pada tahun 1871, terbentuklah Departemen Pendidikan, dan pada tahun 1872, dikeluarkanlah Undang-Undang Pendidikan yang mewajibkan anak-anak berumur 6-14 tahun untuk belajar dan bebas uang sekolah. Sistem pendidikan yang digunakan adalah semi-militer. Yang keempat, pada bidang militer. Dalam pembaharuan angkatan perang, yang mempunyai peranan besar adalah keluarga Chosu dan Satsuma. Keluarga Chosu mengalami pembaharuan angkatan darat dengan mencontoh Prusia yang ada di Jerman. Sedangkan keluarga Satsuma mengangani pembaruan angkatan laut dengan mencontoh Inggris. Bersamaan dengan ini, modernisasi angkatan perang ini dihidupkan kembali ajaran Bushido sebagai jiwa kemiliterannya. Oh gitu, makasih Kak. Aku udah ngerti nih tentang dampaknya juga. Kalian gimana? Ngerti juga kan? Nah, sebelum videonya berakhir, aku mau ngasih tahu nih beberapa fakta menarik mengenai restorasi Meiji. Yang pertama, Komandor Perry bukanlah orang Amerika pertama yang datang ke Jepang. Hal ini dikarenakan pada tahun 1846, Amerika Serikat mengirimkan utusannya ke Jepang di bawah pimpinan Laksamana Biddle, tetapi ditolak oleh Shogun. Yang kedua, Jepang pada zaman dahulu terbagi menjadi dua pemerintahan, atau menganut sistem dual government. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu di Jepang sering terjadi perebutan kekuasaan antar keluarga. Perang ini terjadi hingga pada tahun 1192. Pada masa keluarga Minamoto yang dipimpin oleh Yorimoto, dibuat sistem pemerintahan Bakufu yang dikepalai oleh Shogun, yang berpusat di Kamamura. Semenjak itu, di Jepang, terdapat dual government, yaitu pemerintahan sipil di Kyoto yang dipimpin oleh Kaisar dan pemerintahan militer yang dipimpin oleh Shogun, yang berpusat di Kamamura. Nah, sekian dari aku. Terima kasih.